Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Lulu, dokter yang menjaga pada hari ini. Kalau saya boleh tahu namanya siapa ya Ibu? Baik, umurnya, alamat. Oke, boleh saya tahu keluhannya Ibu? Baik, jadi berdasarkan keluhan Ibu, jadi pada hari ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik abdomen, di mana terdiri dari pemeriksaan inspeksi, perkusi, palpasi, dan okultasi. Dan jadi pada pemeriksaan ini mungkin agak sedikit tidak nyaman ya Ibu, dan juga Ibu diharapkan untuk membuka bajunya. Apakah Ibu bersedia? Baik, kalau begitu jika Ibu bersedia, Ibu silakan berbaring dulu. Sementara itu saya akan mencuci tangan dan juga akan menyiapkan alatnya terlebih dahulu. Baiklah, setelah selesai mencuci tangan dan juga memakai handphone, selanjutnya yaitu pasien berbaring di sebelah kanannya tuh dokter, lalu membuka baju pasien dari processus sphenoideus sampai ke symphysis pubis. Jadi pada saat ini saya akan melakukan pemeriksaan abdomen, di mana ini bertujuan untuk mencari atau mengidentifikasi kelainan, apakah ada kelainan pada sistem gastrointestinal, sistem ginjal maupun sistem kemih, dan juga pada perineum. Jadi di mana ada 9 regio. Yang pertama di sebelah sini adalah hipogastrium kanan, dan juga di sini epigastrium, di sini hipogastrium kiri, di bawahnya ada lumbal kanan, di tengah-tengahnya ada umbilikal, dan juga di sebelah kiri itu lumbal kiri, dan di bawahnya, di bawah lumbal kiri ada iliaka kiri, di tengah-tengahnya ada hipogastrik, dan juga di sebelah kanannya ada iliakal kanan. Lalu pasien tidur terlentang, dan yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi, yaitu dengan melihat apakah ada perbedaan atau apakah ada abdomen yang tidak normal. Itu dengan melihat di sekitar abdomennya apakah ada distensi atau cairan, lalu melihat apakah ada pembengkakan, dan juga melihat apakah adanya massa, dan apakah abdomennya itu simetris, serta adanya dan juga melihat apakah di kulitnya ada bintik atau bercak. Lalu setelah dilihat hasilnya normal, yaitu tidak adanya distensi dan juga abdomennya simetris, lalu tidak ada pembengkakan massa, dan juga kondisi kulitnya tidak adanya bercak, dan juga bentuk kondisinya normal, kondisi kulitnya normal. Lalu selanjutnya yang kedua, pemeriksaan palpasi. Pada palpasi ini ada terbagi dua, ada superficial, yaitu pada bagian dalam dan atau permukaan, superficial atau permukaan, dan juga yang kedua ada bagian dalam. Lalu pada palpasi ini kita akan memberikan tekanan atau ditekan pada 9 regio, lalu kita akan melihat apakah adanya nyeri atau tidak. Lalu pada palpasi ini kita akan memulainya dengan palpasi permukaan terlebih dahulu. Lalu kita akan melihat apakah pasien merasa tidak nyaman atau sakit pada ke-9 regio.
Baiklah, lalu selanjutnya itu pemeriksaan palpasi dalam untuk mengidentifikasi apakah ada kelainan atau nyeri yang tidak didapatkan saat superficial, misalnya pada hati, limfa, dan ginjal. Baiklah, nyeri tidak dirasakan berarti tidak ditemukan, dan juga tidak adanya pembengkakan atau massa. Baik, selanjutnya lalu pada pada palpasi ginjal ini kita akan melakukan dengan cara meletakkan tangan di belakang torakal 12 pada bagian kanan, dan juga pasien sedikit diangkat, dan lalu tangan kanan kita menekan pada abdomen, dan juga melakukannya saling bersamaan. Lalu jika dirasakan adanya lentingan, berarti itu dinamakan balotemennya positif. Lalu biasanya jika keadaannya normal, berarti balotemennya negatif atau tidak adanya lentingan. Dan juga ini bisa dilakukan pada sebelah kiri dengan meletakkan tangan kiri di bawahnya dan juga tangan kanannya menekan. Lalu jika adanya lentingan berarti itu balotemennya positif, dan jika tidak adanya lentingan berarti balotemennya negatif. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan perkusi, dan juga di perkusi ini kita akan melakukan pemeriksaan yang pertama di 9 regio abdomen dengan cara mengetuknya. Lalu untuk mengetahui apakah ada bunyi pekak atau tidak, lalu biasanya di bagian kantung kencing atau di bagian urin ini, jika adanya pekak berarti itu tandanya adanya urin. Lalu itu termasuk normal, kecuali kecuali adanya pekak pada bagian yang lain, itu baru tidak normal. Lalu pada pemeriksaan 9 regio abdomen ini kita temukan bunyinya timpani. Selanjutnya untuk menentukan pembesaran pada hati, kita juga bisa melakukan perkusi pada hipokondrium kanan. Lalu jika dia melebar atau jika dia membesar, berarti bunyinya pekak. Lalu selanjutnya kita akan melakukan perkusi pada bagian ginjal. Pasien diharapkan untuk duduk. Lalu pada bagian belakangnya kita akan mengetok costovertebrae angel dengan ketukan ringan, yaitu dengan mengepal tangan kanan dan juga menahannya pada tangan kiri di dorsum manus. Lalu jika tangan kiri sudah menempel ke costovertebrae angel, kita akan melakukan perkusi. Lalu jika adanya rasa nyeri, berarti itu tandanya adanya pyelonefritis. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan pemeriksaan okultasi dengan cara menggunakan stetoskop untuk mendengarkan adanya bunyi pada 9 regio tersebut. Lalu kita akan melakukan evaluasi bising usus pada 9 regio dengan cara menahannya selama 30 detik atau kurang lebih 10-30 detik.
Baiklah, didapatkan bising ususnya itu normal, yaitu 5-20 kali per menit dan tidak meningkat, lalu bunyinya timpani. Baik, pemeriksaan abdomen telah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.